Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Raden Muhammad Idris dari jurusan Teknik Industri Bina Nusantara. Nah, kali ini saya akan mewawancarai bersama narasumber saya yang akan saya tanyakan yang tentang berjudul dari penelitian kami pengembangan moderasi beragama berbasis tempat kerja dan bisnis online sebagai implementasi SDGs 16 dan SDGs 17. Nah, buat narasumber saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Idris atas waktunya. Di sini saya Nayan Riyadi Prasetyo. Saya berasal dari Sukoharjo. Untuk kerjaan sekarang adalah saya itu wira swasta dan untuk asal saya dari Solo. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nayan. Nah, nanti saya mau ada beberapa pertanyaan. Mungkin Mas Nayan bisa bantu jawab ya. Nah, yang pertama itu saya menanyakan tentang bagaimana perusahaan Anda mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam budaya kerja sehari-hari? Mungkin bisa dibantu Mas Nayan. Jadi menurut saya ya Mas, kami itu menyediakan ruang ibadah yang setara untuk semua agama, mengatur jadwal kerja yang fleksibel, sadari besar keagamaan, serta mengadakan pelatihan lintas budaya agar karyawan memahami keberagaman. Nah, dengan cara ini, moderasi beragama menjadi bagian dari etika kerja yang mendukung harmoni dan produktivitas, Mas. Oh, gitu ya. Buat pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana moderasi beragama berkontribusi pada terciptanya institusi yang damai dan adil? Nah, untuk moderasi beragama sendiri, itu mencegah diskriminasi, Mas, dan konflik internal, sehingga institusi dapat berjalan dengan adil, transparan. Nah, misalnya nih, kebijakan rekrutmen kami menekankan meritokrasi tanpa memandang gelak latar belakang agama yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam SDGs 16. Oh, jadi gitu ya. Dan buat yang pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kolaborasi antar institusi dapat memperkuat moderasi beragama? Itu gimana, Mas Nayan? Nah, kami bekerja sama dengan kampus, komunitas, dan organisasi lintas agama untuk menyelenggarakan seminar serta proyek sosial, binus online, misalnya, bermitra dengan lembaga internasional untuk mengembangkan kurikulum toleransi berbasis digital. Nah, kolaborasi ini memperluas dampak moderasi beragama dan mendukung SDGs 17. Oh, jadi gitu ya. Terus yang buat pertanyaan yang keempat yaitu apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan moderasi beragama di tempat kerja maupun di pembelajaran daring? Itu gimana, Mas Nayan? Gimana, Mas? Bisa diulang? Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan moderasi beragama di tempat kerja maupun pembelajaran daring? Nah, untuk tantangan utamanya sendiri merupakan adalah perbedaan interpretasi agama dan potensi bias individu. Namun, dengan dialog terbuka, kebijakan yang inklusif, dan pemanfaatan teknologi digital, tantangan tersebut bisa diatasi. Oh, oke baik Mas. Dan buat yang pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana teknologi digital dapat mendukung praktik moderasi beragama di tempat kerja maupun di pembelajaran daring? Nah,
kalau teknologi digital ini kan lebih terbuka dan transparan, Mas. Contohnya platform e-learning itu kan menyediakan platform forum diskusi yang aman untuk berbagi perspektif. Sementara biasanya aplikasi internal perusahaan itu memfasilitasi untuk kayak pengumuman hari besar, keagamaan. Terus, nah dengan cara ini itu tuh teknologi itu menjadi alat untuk memperkuat toleransi dan mempercepat pencapaian SDGs 16. Oh, baik. Dan yang ini yang terakhir, Mas. Apa dampak jangka panjang dari penerapan moderasi beragama terhadap keberlanjutan institusi dan kolaborasi global? Nah, untuk jangka panjangnya sendiri, itu terciptanya budaya kerja yang harmonis dan pembelajaran yang damai, Mas. Nah, institusi itu menanamkan moderasi beragama akan lebih resilient menghadapi perbedaan. Nah, sehingga itu mampu membangun kemitraan global yang solid. Nah, hal ini itu mendukung SDGs 17 dengan memperkuat jejaring kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Oke, baik, Mas Nayan. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya juga sangat cukup memuaskan ya. Oke, Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Maaf, makasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.